Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan yang lebat, terdapat sebuah kisah yang telah lama terlupakan oleh waktu. Sebuah kisah tentang kesetiaan, pengorbanan, dan cinta sejati, tidak hanya antara manusia, tetapi juga antara makhluk hidup dan alam. Inilah kisah tentang Sakti, seekor kera yang diselamatkan oleh seorang nenek tua penuh kasih sayang, dan menjadi penjaga setia yang melindungi desa dari ancaman luar. Sebuah kisah yang akan mengajarkan kita tentang kekuatan cinta yang tidak terbatas oleh waktu dan bentuk. Selamat datang di cerita yang menyentuh hati, tentang Sakti, sang penjaga hutan. Sebuah legenda yang akan terus hidup dalam setiap hati yang mencintai alam. Legenda penjaga hutan. Bab 1, Pertemuan Tak Terduga. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat, hiduplah seorang nenek tua bernama Mbok Rini. Ia sudah lama tinggal sendirian di rumah kayunya yang sederhana setelah anak-anaknya merantau ke kota. Kehidupan Mbok Rini sederhana. Setiap hari ia mengumpulkan kayu bakar, menanam sayur di kebun kecilnya, dan sesekali menjual hasil panennya ke pasar desa. Meskipun usianya telah senja, Mbok Rini tetap kuat dan mandiri. Namun, ada kalanya ia merasa sepi, terutama saat malam tiba, ketika hanya suara jangkrik dan angin yang menemani. Suatu pagi, saat ia berjalan lebih jauh ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar, ia mendengar suara rintihan lemah dari balik semak-semak. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber suara tersebut. Betapa terkejutnya Mbok Rini ketika melihat seekor anak lutung yang terluka parah, tubuhnya penuh luka cakaran dan kotor oleh tanah. Mata kecilnya yang penuh ketakutan menatap Mbok Rini, seolah meminta pertolongan. Mbok Rini tidak tega membiarkan makhluk kecil itu sendirian di tengah hutan. Dengan hati-hati, ia membungkus lutung itu dengan kain dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, ia segera membersihkan luka-luka di tubuh hewan kecil itu dengan air hangat dan ramuan herbal yang biasa digunakannya untuk mengobati luka. Lutung kecil itu mengerang pelan, tetapi tidak berontak. Malam itu, Mbok Rini menyiapkan tempat tidur dari kain-kain bekas di sudut rumah untuk lutung kecil yang kini menjadi tanggung jawabnya. Ia menatap wajah mungil hewan itu dengan penuh kasih, mengingatkan dirinya pada saat-saat ia merawat cucunya dulu. Dalam hati, ia memutuskan untuk merawat lutung ini sebaik mungkin, seperti seorang ibu yang merawat anaknya. Hari demi hari berlalu, dan perlahan-lahan lutung kecil itu mulai pulih. Luka-lukanya mengering, dan tubuhnya semakin kuat. Awalnya, ia masih takut mendekati Mbok Rini, tetapi lambat laun kepercayaannya tumbuh. Ia mulai mengikuti nenek kemanapun ia pergi, bahkan tidur di dekatnya setiap malam. Melihat tingkah lutung kecil yang semakin ceria, Mbok Rini akhirnya memberi nama padanya, Jaga, karena ia berharap lutung itu bisa menjadi pelindungnya di hari tua. Jaga tumbuh dengan cepat, tubuhnya semakin besar dan bulunya semakin lebat. Ia belajar memahami kebiasaan Mbok Rini, bahkan mulai menirunya dalam banyak hal. Jika nenek sedang menyapu halaman, Jaga akan mengambil ranting dan ikut menyapu. Jika nenek menanam sayur, Jaga dengan cerdik membantu menggali tanah dengan cakarnya. Tingkah lakunya sering membuat Mbok Rini tertawa. Warga desa awalnya terkejut melihat nenek tua itu memelihara seekor lutung, tetapi mereka lama-kelamaan terbiasa. Mereka melihat bagaimana Jaga membantu nenek dalam berbagai hal, dan mereka mulai menyayangi hewan itu. Anak-anak desa sering bermain dengannya, memberinya buah-buahan, dan tertawa melihat tingkah lucunya. Namun, meskipun hidup bahagia bersama Mbok Rini, Jaga tetap memiliki naluri liar dalam dirinya. Kadang-kadang, ia memanjat pohon tertinggi dan menatap hutan dengan tatapan rindu. Seolah-olah ada panggilan dari alam yang terus memanggilnya kembali. Tapi setiap kali ia melihat wajah Mbok Rini yang penuh kasih, ia memutuskan untuk tetap tinggal. Tahun demi tahun berlalu, Jaga tumbuh menjadi lutung yang kuat dan cerdas. Ia bukan lagi bayi yang lemah dan ketakutan seperti saat pertama kali ditemukan. Ia adalah bagian dari keluarga Mbok Rini, bagian dari desa yang telah memberinya rumah. Namun, kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan.
Takdir akhirnya menguji hubungan mereka. Mbok Rini semakin tua dan tubuhnya melemah. Ia mulai sering sakit-sakitan, dan Jaga bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia selalu duduk di samping nenek, mengawasi dengan tatapan khawatir. Di lubuk hatinya, ia tahu bahwa perpisahan itu semakin dekat. Bab 2, Kasih Sayang yang Tumbuh. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan hubungan antara Mbok Rini dan Jaga semakin erat. Sejak pertama kali diselamatkan, Jaga telah menjadi bagian dari kehidupan nenek tua itu. Setiap pagi, saat ayam berkokok dan matahari mulai menyembul di ufuk timur, Jaga sudah bangun lebih dulu, duduk di ambang jendela sambil menatap hutan yang mulai terang. Ia menikmati udara pagi, mendengarkan suara burung berkicau, dan menunggu Mbok Rini bangun dari tidurnya. Ketika nenek akhirnya bangun, Jaga akan berlari kecil menghampirinya, memeluknya dengan tangannya yang panjang dan berbulu lebat. Mbok Rini hanya bisa tersenyum dan mengusap kepala hewan kesayangannya itu. Ia merasa beruntung memiliki Jaga di sisinya, mengisi kesepian yang selama ini menghantuinya sejak anak-anaknya pergi. Jaga bukan hanya sekadar seekor lutung, tetapi seperti seorang cucu yang setia menemani hari-harinya. Pagi-pagi sekali, mereka akan keluar rumah bersama. Mbok Rini membawa keranjang kecil untuk mengumpulkan daun dan rempah-rempah yang akan digunakannya untuk memasak, sementara Jaga berjalan di sampingnya atau melompat-lompat di antara dahan pohon. Jika Mbok Rini kelelahan, Jaga dengan cerdik akan membantu membawakan keranjang itu, meskipun ukurannya lebih besar dari tubuhnya sendiri. Setiap kali Mbok Rini menanam sayuran di kebun kecilnya, Jaga dengan penuh semangat ikut serta. Ia akan menggali tanah dengan cakarnya, meskipun sering kali terlalu dalam dan malah merusak akar tanaman. Mbok Rini hanya bisa tertawa dan mengajarinya dengan sabar. Lama-kelamaan, Jaga mulai mengerti cara membantu tanpa merusak tanaman. Ia bahkan bisa mengenali mana sayuran yang sudah siap dipanen dan mana yang masih harus dibiarkan tumbuh. Di siang hari, ketika matahari terik, mereka akan duduk bersama di bawah pohon rindang di depan rumah. Mbok Rini akan menceritakan kisah-kisah lama tentang desa, tentang hutan yang penuh misteri, dan tentang bagaimana dulu manusia dan hewan hidup berdampingan dengan harmonis. Jaga akan mendengarkan dengan seksama, meskipun ia tidak bisa memahami semua kata-kata nenek. Namun, ia bisa merasakan kasih sayang dalam suara lembut Mbok Rini. Malam hari adalah waktu yang paling istimewa bagi mereka. Setelah makan malam sederhana, Mbok Rini akan duduk di bangku kayu di teras rumah, sementara Jaga duduk di sampingnya. Mereka akan menatap langit malam yang dipenuhi bintang, menikmati keheningan yang menenangkan. Terkadang, angin membawa suara hutan yang misterius, raungan jauh dari binatang buas atau gemerisik dedaunan yang tertiup angin. Namun, tidak semua hari berjalan dengan lancar. Ada kalanya Jaga membuat kekacauan di desa. Pernah suatu kali, ia mencuri mangga dari kebun tetangga dan memakannya tanpa izin. Warga desa awalnya marah, tetapi setelah melihat ekspresi polos Jaga dan bagaimana Mbok Rini meminta maaf atas tingkahnya, mereka hanya bisa tertawa. Sejak saat itu, mereka mulai menerima kehadiran Jaga sebagai bagian dari desa. Anak-anak desa sangat menyukai Jaga. Mereka sering bermain dengannya di sore hari, berlari-lari di ladang atau bersembunyi di balik pohon. Jaga dengan cepat menjadi sahabat mereka, selalu siap untuk bercanda dan bermain. Warga desa pun mulai mempercayai bahwa Jaga membawa keberuntungan, karena sejak ia datang, tidak ada lagi gangguan dari hewan liar yang merusak ladang mereka. Meskipun hidupnya bahagia bersama Mbok Rini, Jaga tidak pernah melupakan asal-usulnya. Kadang-kadang, ia merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ia sering memanjat pohon tertinggi dan menatap hutan lebat di kejauhan, seolah mencari sesuatu yang tak bisa ia temukan di desa. Naluri liarnya masih ada, meskipun ia kini telah terbiasa hidup di antara manusia. Tapi setiap kali ia melihat Mbok Rini, semua keraguannya sirna. Ia tahu bahwa nenek itu telah menyelamatkannya, merawatnya, dan memberinya kasih sayang yang tulus.
Dan selama nenek masih ada, Jaga tidak akan pergi kemanapun. Ia akan tetap berada di sisinya, menjadi teman, keluarga, dan pelindung yang setia. Bab 3, Kepergian yang Menyedihkan. Hari-hari berlalu dengan damai di desa kecil itu. Jaga dan Mbok Rini menjalani kehidupan sederhana mereka seperti biasa. Namun, waktu terus berjalan, dan usia Mbok Rini semakin senja. Rambutnya yang dahulu hanya beruban sebagian kini telah sepenuhnya memutih, kulitnya semakin keriput, dan langkahnya kian melemah. Jaga, yang semakin besar dan kuat, selalu ada di sampingnya, membantunya berjalan, membawakan kayu bakar, dan bahkan memijat punggungnya dengan lembut ketika nenek terlihat lelah. Namun, Jaga mulai menyadari bahwa Mbok Rini tidak lagi sekuat dulu. Jika sebelumnya nenek bisa berjalan jauh ke dalam hutan untuk mencari daun-daunan obat, kini ia hanya mampu pergi ke kebun kecil di samping rumah. Kadang-kadang, Mbok Rini jatuh sakit, tubuhnya menggigil di malam hari meskipun Jaga telah berusaha menghangatkannya dengan selimut tebal dan tubuhnya sendiri. Setiap kali melihat Mbok Rini terbatuk-batuk, hati Jaga dipenuhi kegelisahan. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Mbok Rini duduk di bangku kayu di teras rumahnya. Tatapannya menerawang ke kejauhan, seolah-olah ada sesuatu yang ia pikirkan. Jaga duduk di sampingnya, menatap wajah tua yang penuh keriput itu dengan mata penuh kasih. Mbok Rini tersenyum dan mengusap kepala Jaga dengan lembut. Jaga, hidup ini seperti matahari yang terbit dan tenggelam. Ada waktu untuk datang, dan ada waktu untuk pergi, katanya dengan suara lirih. Jaga tidak memahami sepenuhnya kata-kata itu, tetapi hatinya merasa tidak nyaman. Seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Malam itu, Mbok Rini lebih banyak beristirahat di tempat tidurnya. Nafasnya terdengar lemah, tetapi wajahnya tetap damai. Jaga duduk di sampingnya sepanjang malam, tidak berani beranjak sedikit pun. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat fajar menyingsing, tubuh Mbok Rini semakin lemah. Warga desa yang mendengar kabar tentang kondisi Mbok Rini datang untuk menjenguk. Mereka membawa makanan dan ramuan herbal, tetapi tidak ada yang bisa memperbaiki keadaan. Mbok Rini tersenyum lemah kepada mereka, lalu menatap Jaga yang tetap duduk di sampingnya. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia mengangkat tangannya dan menyentuh wajah Jaga. "Terima kasih telah menemaniku selama ini, Nak," bisiknya pelan. Jaga merasakan sentuhan terakhir itu, dan tiba-tiba hatinya dipenuhi kepedihan yang tak bisa dijelaskan. Ia menggenggam tangan Mbok Rini dengan lembut, seakan meminta nenek untuk tetap bertahan. Namun, beberapa saat kemudian, tangan itu jatuh lemah di kasur. Nafas Mbok Rini berhenti. Ia telah pergi dengan damai, meninggalkan dunia ini selamanya. Jaga mengeluarkan suara rintihan pelan. Ia menggoyangkan tubuh Mbok Rini dengan lembut, berharap nenek akan bangun seperti biasa. Namun, tubuh itu tetap diam. Kesedihan yang mendalam melanda hatinya. Ia tidak memahami konsep kematian, tetapi ia tahu bahwa neneknya tidak akan kembali. Ia menatap wajah Mbok Rini yang damai, lalu mengeluarkan suara pelan, seperti menangis. Warga desa yang berkumpul pun ikut menangis. Mereka telah kehilangan seseorang yang baik dan penuh kasih. Mereka mencoba menarik Jaga dari sisi jenazah Mbok Rini, tetapi lutung itu menolak. Ia tetap duduk di samping neneknya, seakan tidak ingin meninggalkannya. Akhirnya, warga membiarkannya, memahami betapa dalam ikatan antara Jaga dan Mbok Rini. Pemakaman dilakukan keesokan harinya di bukit kecil di belakang desa, tempat Mbok Rini sering duduk untuk menikmati matahari terbenam. Jaga mengikuti prosesi itu dengan diam, tetapi air matanya terus mengalir. Ia duduk di samping kuburan Mbok Rini selama berjam-jam, tidak bergerak, hanya menatap tanah merah yang menutupi tubuh orang yang paling ia sayangi. Hari-hari setelah kepergian Mbok Rini terasa hampa bagi Jaga. Ia tidak lagi mendengar suara lembut nenek memanggilnya, tidak lagi merasakan sentuhan hangatnya, dan tidak lagi menemani nenek di kebun. Rumah kecil mereka kini terasa sunyi dan kosong. Jaga sering duduk di ambang pintu,
menatap jalan desa dengan tatapan kosong, seakan berharap Mbok Rini akan kembali. Namun, jauh di lubuk hatinya, Jaga tahu bahwa nenek tidak akan kembali. Ia merasa kehilangan yang begitu besar, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa tinggal di desa selamanya. Naluri dalam dirinya mulai memanggilnya kembali ke hutan. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan, meskipun ia belum tahu apa itu. Dengan berat hati, ia memutuskan bahwa waktunya untuk pergi telah tiba. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang terang, Jaga berdiri di depan rumah Mbok Rini untuk terakhir kalinya. Ia menatap sekeliling, mengenang setiap sudut yang penuh kenangan. Kemudian, dengan langkah perlahan, ia berjalan menuju tepi hutan. Saat ia mencapai batas antara desa dan alam liar, ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang, lalu melompat ke dalam kegelapan hutan. Meskipun ia telah pergi, cinta dan kesetiaan Jaga terhadap Mbok Rini tidak akan pernah luntur. Di dalam hatinya, ia masih merasakan kehangatan kasih sayang neneknya. Dan meskipun ia kembali ke hutan, hatinya tetap tertaut pada desa. Ia telah kehilangan seseorang yang paling ia cintai, tetapi ia tahu bahwa cintanya tidak akan pernah mati. Bab 4, Kembali ke Alam. Langkah Jaga semakin dalam menuju hutan lebat. Cahaya bulan menyinari jalannya, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan yang menjulang tinggi. Suara serangga malam dan gemerisik dedaunan menjadi latar belakang perjalanannya. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar meninggalkan desa dan berjalan sendiri ke dalam hutan. Di dalam hatinya, ada rasa ragu, tetapi ada juga dorongan kuat untuk kembali ke tempat asalnya. Sejak kecil, Jaga selalu melihat hutan dari kejauhan, memandangnya dengan rasa penasaran dan kerinduan yang tak terjelaskan. Namun, ia tidak pernah berani masuk jauh ke dalamnya karena Mbok Rini adalah dunianya. Kini, setelah kepergian nenek, tidak ada lagi yang mengikatnya di desa. Ia tahu bahwa hidupnya harus terus berjalan, meskipun tanpa sosok yang telah memberinya kasih sayang dan perlindungan. Malam pertama di hutan terasa asing baginya. Ia mencari tempat yang aman di antara dahan-dahan tinggi untuk beristirahat. Udara malam terasa lebih dingin daripada yang biasa ia rasakan di desa. Jaga melingkarkan tangannya di tubuhnya sendiri, mencoba menghangatkan diri. Ia menatap langit berbintang, mengingat kembali malam-malam di mana ia duduk di teras bersama Mbok Rini. Bayangan neneknya masih begitu jelas di pikirannya, seolah-olah ia baru saja berbicara dengannya. Keesokan paginya, Jaga melanjutkan perjalanan. Ia mulai menyadari bahwa hidup di hutan tidak semudah yang ia bayangkan. Tidak ada tangan lembut yang memberinya makanan, tidak ada tempat tidur hangat seperti di rumah Mbok Rini. Ia harus mencari makan sendiri, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Berhari-hari ia bertahan dengan memakan buah-buahan yang bisa ia temukan, tetapi perutnya tidak pernah terasa kenyang seperti saat di desa. Jaga juga mulai menyadari bahwa hutan memiliki aturannya sendiri. Ia bertemu dengan sekelompok lutung lain yang awalnya ia kira bisa menjadi teman. Namun, kelompok itu tidak menerima kehadirannya begitu saja. Mereka melihatnya sebagai orang asing, seekor lutung yang berbeda dari mereka. Jaga telah terlalu lama hidup di antara manusia, sehingga gerak-geriknya tidak lagi sama dengan kawanan lutung liar lainnya. Meski ditolak oleh kawanan itu, Jaga tidak menyerah. Ia terus mencari cara untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Ia mulai mengamati bagaimana lutung lain bergerak, bagaimana mereka mencari makan, dan bagaimana mereka berkomunikasi satu sama lain. Perlahan, ia mencoba meniru mereka. Ia belajar cara memanjat lebih cepat, cara mencari makanan yang lebih bervariasi, dan cara membaca tanda bahaya dari suara-suara hutan. Namun, ada satu hal yang membuat Jaga tetap berbeda, instingnya untuk melindungi. Sejak kecil, ia telah belajar untuk menjaga dan membantu, sesuatu yang tidak selalu menjadi prioritas bagi hewan lain. Suatu hari, ketika seekor anak lutung dari kelompok itu hampir jatuh dari pohon karena serangan burung pemangsa, Jaga dengan sigap melompat dan menyelamatkannya.
Keberaniannya itu mulai menarik perhatian kawanan lutung liar, dan perlahan-lahan mereka mulai menerimanya. Meskipun kini ia memiliki tempat di dalam hutan, Jaga tidak bisa sepenuhnya melupakan desa. Ia sering duduk di dahan tertinggi dan menatap ke arah desa yang terlihat dari kejauhan. Ia merindukan suara anak-anak yang bermain, aroma makanan Mbok Rini, dan suara nenek yang memanggil namanya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali seperti dulu. Ia telah menjadi bagian dari hutan, dan tempatnya kini ada di sana. Namun, meskipun ia tinggal di hutan, Jaga tetap merasa memiliki tanggung jawab terhadap desa. Ia merasa bahwa desa adalah bagian dari dirinya, sama seperti hutan. Naluri pelindung dalam dirinya tidak bisa hilang begitu saja. Ia tidak ingin desa yang telah memberinya rumah mengalami bahaya, dan jika ada sesuatu yang mengancamnya, Jaga tahu bahwa ia tidak akan tinggal diam. Seiring waktu, Jaga menemukan keseimbangannya sendiri. Ia hidup di antara dua dunia, sebagai makhluk hutan dan sebagai penjaga desa. Ia tidak sepenuhnya milik salah satu tempat, tetapi ia adalah bagian dari keduanya. Hutan telah menerimanya, dan desa tetap ada di hatinya. Ia bukan lagi sekadar seekor lutung, tetapi lebih dari itu. Ia adalah penjaga, makhluk yang hidup di antara alam dan manusia, yang tetap setia pada kenangan dan cinta yang telah diberikan kepadanya. Bab 5, Ancaman dari Luar. Hari-hari berlalu dengan damai, baik di desa maupun di hutan. Jaga telah menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya di alam liar, tetapi ia tidak pernah benar-benar melupakan desa tempat ia tumbuh besar. Ia sering mengawasi dari kejauhan, duduk di atas dahan tertinggi dan mengamati kehidupan warga yang terus berjalan. Anak-anak masih bermain di ladang, para petani masih bekerja mengolah tanah, dan aroma makanan yang dahulu sering dimasak oleh Mbok Rini sesekali tercium oleh angin yang bertiup. Namun, kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu hari, Jaga merasakan ada sesuatu yang berbeda. Suara burung-burung yang biasanya ramai kini menghilang. Hutan yang biasanya penuh dengan suara gemerisik tiba-tiba terasa sunyi. Jaga mengamati sekeliling dengan waspada, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang tidak biasa, sekelompok manusia dengan pakaian kasar dan peralatan tajam berjalan memasuki hutan. Jaga tidak mengenali mereka. Mereka bukan warga desa, dan mereka tidak berjalan dengan damai seperti petani yang mencari kayu bakar. Mereka membawa kapak dan parang, memotong pohon dengan kasar, merusak tanaman, dan membuat suara gaduh yang mengusik ketenangan hutan. Jaga merasa gelisah. Ia tahu bahwa hutan adalah rumahnya sekarang, dan ia tidak bisa membiarkan para pendatang itu menghancurkannya. Dengan hati-hati, Jaga mengikuti mereka dari atas pohon. Ia memperhatikan bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka menebang pohon tanpa peduli dengan kehidupan di dalamnya. Burung-burung kehilangan sarangnya, monyet-monyet kecil berlarian ketakutan, dan suara hewan-hewan lain mulai terdengar panik. Jaga merasa marah. Hutan ini adalah rumahnya, dan ia tidak bisa membiarkan para penebang itu merusaknya begitu saja. Saat malam tiba, para penebang mendirikan kemah di tepi hutan. Mereka menyalakan api unggun dan berbicara dengan suara keras. Dari kejauhan, Jaga bisa mendengar percakapan mereka. Mereka berencana untuk menebang lebih banyak pohon keesokan harinya, bahkan mendekati desa. Mereka tidak hanya ingin kayu, tetapi juga ingin membuka lahan untuk kepentingan mereka sendiri. Jaga mengerti bahwa ini bukan hanya ancaman bagi hutan, tetapi juga bagi desa yang telah memberinya rumah. Jaga tidak bisa tinggal diam. Ia harus bertindak. Dengan sigap, ia bergerak cepat di antara pepohonan, mengumpulkan kawanan lutung lainnya. Ia telah menjadi bagian dari mereka sekarang, dan ia tahu bahwa mereka juga merasakan ancaman yang sama. Dengan geraman pelan, ia memberi isyarat kepada kawanan lain untuk bersiap. Ini adalah rumah mereka, dan mereka harus melindunginya. Malam itu, Jaga dan kawanannya mulai bergerak. Mereka melemparkan ranting dan buah-buahan busuk ke arah kemah para penebang.
Mereka membuat suara gaduh dari atas pohon, menciptakan ilusi bahwa ada sesuatu yang besar mengintai mereka. Para penebang mulai merasa tidak nyaman. Mereka menyalakan lebih banyak api, mencoba melihat apa yang terjadi di kegelapan, tetapi Jaga dan kawanannya terlalu cepat untuk ditangkap. Saat pagi tiba, para penebang masih terlihat gelisah. Mereka berbicara satu sama lain, mencoba mencari tahu apakah hutan ini benar-benar aman untuk mereka. Namun, sebelum mereka sempat kembali bekerja, Jaga dan kawanannya kembali beraksi. Mereka menjatuhkan cabang-cabang besar dari atas pohon, menciptakan suara mengerikan yang menggema di seluruh hutan. Beberapa penebang mulai panik. Kemudian, Jaga turun lebih dekat, muncul di salah satu dahan terendah, memperlihatkan sosoknya yang besar dan kuat. Ia menggeram, menatap para penebang dengan mata tajam. Saat itulah salah satu dari mereka berteriak, "Ini bukan hutan biasa. Ada sesuatu yang menjaga tempat ini." Rasa takut mulai merayapi mereka. Satu persatu, para penebang mulai mengemasi barang-barang mereka. Mereka tidak ingin mengambil risiko lebih jauh. Siang itu, mereka pergi meninggalkan hutan. Jaga mengawasi mereka hingga bayangan mereka menghilang di kejauhan. Ia merasa lega, tetapi ia tahu bahwa ini mungkin bukan yang terakhir kalinya manusia datang untuk merusak hutan. Namun, ia juga tahu satu hal, selama ia ada di sini, hutan ini akan tetap terlindungi. Malam itu, Jaga kembali ke tempat favoritnya di atas dahan tertinggi, menatap desa dari kejauhan. Ia tahu bahwa mereka tidak menyadari apa yang baru saja terjadi, tetapi itu tidak masalah. Ia tidak perlu pujian atau pengakuan. Ia hanya ingin melindungi rumahnya, baik hutan maupun desa. Ia adalah penjaga, bukan hanya bagi hutan, tetapi juga bagi tempat yang telah memberinya cinta dan kehidupan. Dan ia berjanji, selama ia masih bernapas, ia akan terus melindungi mereka dari segala ancaman yang datang. Bab 6, Legenda Sang Penjaga. Sejak kejadian di hutan, ketenangan kembali menyelimuti desa dan sekitarnya. Penduduk desa tidak menyadari ancaman yang baru saja berlalu, tetapi beberapa dari mereka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Beberapa petani melaporkan bahwa mereka mendengar suara aneh dari hutan pada malam hari, suara yang menyerupai gemuruh atau ranting-ranting yang jatuh tanpa sebab yang jelas. Anak-anak desa yang bermain di sekitar batas hutan sesekali melihat bayangan besar bergerak di antara pepohonan. Meskipun mereka tidak tahu pasti apa yang terjadi, satu hal menjadi jelas, desa mereka terasa lebih aman. Tidak ada lagi hewan liar yang masuk ke ladang dan merusak tanaman, tidak ada lagi orang asing yang berkeliaran di sekitar perbatasan desa. Seolah-olah ada sesuatu yang menjaga tempat ini, sesuatu yang tidak terlihat tetapi selalu ada. Lama-kelamaan, cerita tentang penjaga hutan mulai menyebar di antara warga desa. Para orang tua menceritakannya kepada anak-anak mereka, mengingatkan mereka untuk tidak merusak alam atau bertindak sembrono saat berada di tepi hutan. Hutan ini memiliki penjaganya, kata mereka, dan penjaga itu tidak akan membiarkan kita menyakiti rumahnya. Beberapa orang percaya bahwa itu adalah roh nenek moyang mereka yang melindungi desa, sementara yang lain berspekulasi bahwa ada makhluk gaib yang tinggal di dalam hutan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa penjaga itu sebenarnya adalah Jaga, lutung yang dulu mereka kenal sebagai peliharaan Mbok Rini. Jaga sendiri tidak terlalu memikirkan cerita yang berkembang di desa. Ia hanya melakukan apa yang ia anggap benar, melindungi rumahnya dan orang-orang yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia terus mengawasi desa dari kejauhan, memastikan tidak ada ancaman yang mendekat. Ia tidak lagi hidup seperti hewan liar biasa, ia telah menjadi lebih dari itu. Suatu hari, sekelompok anak kecil bermain di tepi hutan. Mereka berlari-lari mengejar satu sama lain, tertawa riang. Salah satu dari mereka, seorang bocah laki-laki bernama Lintang, terlalu asyik bermain hingga tanpa sadar melangkah terlalu jauh ke dalam hutan. Teman-temannya memanggilnya, tetapi suara mereka tidak lagi terdengar olehnya. Saat menyadari bahwa ia tersesat, Lintang mulai panik. Ia berlari ke sana kemari,
tetapi setiap pohon terlihat sama. Bayangan mulai memanjang saat matahari mulai terbenam, dan suara-suara hutan yang sebelumnya terasa biasa kini terdengar menyeramkan. Jaga, yang kebetulan sedang mengawasi dari kejauhan, segera menyadari bahaya yang dihadapi anak itu. Dengan lompatan cepat, ia berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya, mengikuti suara tangisan bocah kecil yang ketakutan. Setelah beberapa saat, Jaga melihat Lintang duduk di bawah pohon, menangis dan memeluk lututnya. Jaga turun perlahan, memastikan tidak membuat bocah itu semakin ketakutan. Saat Lintang melihatnya, matanya membesar. Ia mengenali lutung itu dari cerita yang diceritakan orang-orang tua di desa. Penjaga hutan, bisiknya pelan, setengah ketakutan, setengah kagum. Jaga tidak mengatakan apa-apa, tentu saja. Ia hanya mendekat dan mengulurkan tangannya, seolah mengajak bocah itu untuk mengikutinya. Lintang, meskipun awalnya ragu, akhirnya berdiri dan mengikuti Jaga, yang dengan lincah melompat dari satu dahan ke dahan lain, menuntunnya kembali ke arah desa. Beberapa saat kemudian, orang-orang desa yang panik mencari Lintang melihat bocah itu keluar dari hutan, ditemani oleh sosok hitam besar yang bergerak di antara pepohonan. Saat mereka berlari menghampiri, sosok itu sudah menghilang kembali ke dalam kegelapan hutan. Lintang menceritakan apa yang terjadi. "Aku tersesat, tapi penjaga hutan menolongku," katanya dengan penuh semangat. Para orang tua saling berpandangan. Cerita yang selama ini mereka anggap sebagai mitos ternyata benar adanya. Sejak saat itu, legenda tentang penjaga hutan semakin kuat. Warga desa percaya bahwa ada kekuatan yang melindungi mereka, dan mereka semakin menghormati alam. Mereka tidak lagi menebang pohon sembarangan atau berburu berlebihan. Mereka tahu bahwa ada mata yang selalu mengawasi mereka, memastikan keseimbangan tetap terjaga. Jaga, dari atas dahan pohon tertinggi, melihat semuanya. Ia tidak membutuhkan pujian atau penghormatan, karena yang ia lakukan bukan untuk ketenaran. Ia hanya menjalankan tugasnya sebagai makhluk yang setia kepada kenangan Borini dan desa yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Kini, desa itu bukan hanya rumah bagi manusia, tetapi juga rumah bagi legenda yang akan diceritakan dari generasi ke generasi, legenda tentang sang penjaga, yang setia melindungi tanpa terlihat, menjaga dengan penuh kasih sayang, dan berkorban tanpa mengharapkan imbalan. Bab 7, Ujian Kesetiaan. Hari-hari berlalu dengan damai setelah peristiwa Lintang tersesat di hutan. Masyarakat desa semakin percaya pada keberadaan penjaga hutan dan mulai lebih menghormati alam. Mereka berhati-hati dalam menebang pohon, hanya mengambil secukupnya, dan tidak lagi berburu hewan sembarangan. Namun, seperti kehidupan yang selalu berputar, kedamaian itu tidak berlangsung selamanya. Pada suatu hari, sebuah kelompok asing datang ke desa. Mereka adalah orang-orang kota, berpakaian rapi, dengan gerobak penuh peralatan. Kepala desa, Pak Dirga, menyambut mereka dengan ramah, tetapi ada sesuatu dalam cara mereka berbicara yang membuat penduduk merasa tidak nyaman. Mereka memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari perusahaan yang ingin mengembangkan desa menjadi lebih maju. "Kami ingin membangun jalan yang lebih besar," kata seorang pria berkumis yang terlihat seperti pemimpin mereka. "Kami juga berencana membuka lahan di sekitar hutan untuk perkebunan. Ini akan membawa keuntungan bagi desa. Kalian akan mendapatkan pekerjaan, dan desa ini akan menjadi lebih makmur." Beberapa penduduk desa terlihat tergoda oleh janji itu. Namun, yang lain merasa ragu. Mereka tahu bahwa hutan adalah sumber kehidupan mereka. Tanpa hutan, mata air akan mengering, tanah akan menjadi gersang, dan ekosistem yang menjaga keseimbangan kehidupan mereka akan hancur. Pak Dirga meminta waktu untuk berpikir sebelum mengambil keputusan. Jaga, yang selama ini selalu mengawasi dari kejauhan, mulai merasakan ancaman yang lebih besar daripada sekadar pemburu atau penebang liar. Ia tidak memahami bahasa manusia sepenuhnya, tetapi dari gestur dan cara orang-orang asing itu berbicara, ia tahu bahwa niat mereka tidak baik. Mereka tidak sekadar ingin tinggal atau berbagi tempat,
mereka ingin mengambil sesuatu dari hutan, tempat yang telah menjadi rumahnya. Malam itu, Jaga bergerak cepat melintasi pepohonan. Ia harus memastikan bahwa hutan tetap aman. Ia melihat beberapa orang asing itu berjalan ke dalam hutan dengan membawa peralatan, menandai pohon-pohon tertentu dengan cat merah. Jaga mengerti bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang buruk. Jika ia tidak bertindak, hutan akan segera ditebang, dan desa akan berubah selamanya. Keesokan paginya, warga desa dikejutkan oleh pemandangan yang aneh. Pohon-pohon yang telah ditandai oleh para pekerja itu tiba-tiba tercoret dengan cakaran besar, seolah-olah ada binatang buas yang mengamuk di sana. Beberapa peralatan mereka juga ditemukan berantakan, dengan jejak kaki lutung besar di tanah sekitarnya. Para pekerja kota menjadi takut. Mereka mulai berbicara tentang cerita rakyat yang berkembang di desa. Penjaga hutan, bisik mereka. Mungkin kita tidak seharusnya berada di sini. Namun, pemimpin mereka tidak mau menyerah begitu saja. Itu hanya tahayul, katanya tegas. Besok kita akan mulai bekerja. Jaga tahu bahwa mereka tidak akan mundur begitu saja. Maka, malam berikutnya, ia kembali bertindak. Kali ini, ia mengumpulkan kawanan lutung dan beberapa hewan lain yang juga merasa terancam. Mereka membuat suara gaduh di sekitar kemah para pekerja, menjatuhkan ranting-ranting besar, dan bahkan membuat gerakan menyerupai bayangan besar di antara pepohonan. Ketakutan pun menyebar. Beberapa pekerja mulai menolak untuk bekerja, sementara yang lain memutuskan untuk pergi. Pemimpin mereka berusaha meyakinkan mereka bahwa tidak ada yang perlu ditakuti, tetapi ketika ia sendiri melihat bayangan besar Jaga bergerak cepat di atas dahan, ia mulai meragukan kata-katanya sendiri. Hari berikutnya, penduduk desa mengadakan pertemuan besar. Pak Dirga, yang awalnya ragu, kini yakin bahwa membiarkan perusahaan itu mengambil hutan bukanlah pilihan yang bijak. Kita tidak bisa menjual kehidupan kita untuk janji yang belum tentu benar, katanya tegas. Hutan ini telah menjaga kita selama ini, dan kita harus menjaga hutan. Dengan suara bulat, warga desa menolak tawaran perusahaan tersebut. Para pekerja kota pun pergi dengan kecewa, sementara para penduduk desa merasa lega. Mereka tahu bahwa keputusan ini tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk anak-anak mereka dan generasi yang akan datang. Dari kejauhan, Jaga mengamati semuanya. Ia tidak pernah meminta pengakuan, tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah melakukan yang benar. Ia tetap setia pada janjinya, menjaga hutan dan desa, seperti yang diajarkan oleh Mbok Rini. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Jaga merasa benar-benar tenang. Ia tahu bahwa selama desa tetap menghormati alam, ia tidak perlu khawatir. Namun, jika ancaman lain datang lagi, ia akan selalu ada. Ia adalah Jaga, sang penjaga hutan, dan kesetiaannya tidak akan pernah luntur. Bab 8, Warisan yang tak terlupakan. Hari-hari berlalu dengan damai setelah kepergian para pekerja dari kota. Penduduk desa semakin menghargai keberadaan hutan, dan mereka mulai lebih berhati-hati dalam menjaga keseimbangan alam. Pak Dirga dan para tetua desa menetapkan aturan baru, tidak ada lagi penebangan pohon sembarangan, tidak ada perburuan liar, dan setiap keluarga diwajibkan menanam pohon sebagai bentuk penghormatan terhadap alam. Cerita tentang penjaga hutan semakin tersebar luas. Kini, bukan hanya orang tua yang menceritakannya kepada anak-anak mereka, tetapi juga para pemuda yang mulai percaya bahwa hutan ini memiliki pelindung sejati. Setiap kali seseorang memasuki hutan, mereka akan berbisik pelan, memohon izin dan keselamatan, seolah berbicara kepada Jaga secara langsung. Namun, Jaga tidak lagi hanya menjadi sekadar legenda. Ia tetap mengawasi, melompat dari dahan ke dahan, memastikan bahwa desa dan hutan tetap aman. Ia tidak pernah mendekat ke desa seperti dulu, tetapi kehadirannya selalu terasa. Kadang-kadang, seorang anak kecil melihat bayangan hitam di antara pepohonan, atau seorang petani mendengar suara ranting patah yang seolah memberi peringatan.
Setiap kejadian itu semakin memperkuat kepercayaan bahwa desa mereka dilindungi oleh sosok yang tak terlihat. Suatu hari, musim kemarau panjang melanda desa. Mata air mulai mengering, tanaman layu, dan hewan-hewan hutan mulai turun ke ladang untuk mencari makanan. Penduduk desa khawatir, tetapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Jika kemarau terus berlangsung, mereka mungkin akan kehilangan hasil panen dan kekurangan air. Jaga merasakan perubahan ini. Ia melihat sungai kecil yang dulu mengalir deras kini hanya menyisakan aliran tipis. Ia menyadari bahwa jika sumber air hilang, bukan hanya hutan yang akan menderita, tetapi juga desa yang telah ia lindungi. Ia harus mencari cara untuk menyelamatkan mereka. Dengan instingnya yang tajam, Jaga mulai menjelajahi hutan lebih dalam. Ia mengikuti jalur sungai yang mengering, hingga akhirnya menemukan sumber air yang masih tersimpan di dalam sebuah gua di bagian terpencil hutan. Namun, aliran airnya terhalang oleh tumpukan tanah dan bebatuan yang runtuh. Jaga segera bertindak. Dengan kekuatan dan ketangkasannya, ia mulai membersihkan jalan bagi air untuk mengalir kembali. Ia menarik ranting-ranting yang menghalangi, mendorong bebatuan kecil, dan menggunakan cakarnya untuk menggali tanah yang menghambat aliran air. Butuh waktu berjam-jam, tetapi akhirnya air mulai mengalir kembali, perlahan-lahan merembes keluar dari gua dan menuju sungai kecil yang menuju desa. Keesokan harinya, warga desa terkejut melihat sungai mereka kembali mengalir. "Ini keajaiban," kata salah seorang petani. "Penjaga hutan telah menyelamatkan kita." Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah usaha Jaga, tetapi mereka yakin bahwa hutan telah menjawab doa mereka. Dengan kembalinya air, desa pun selamat dari ancaman kemarau panjang. Penduduk semakin yakin bahwa selama mereka menjaga hutan, hutan juga akan menjaga mereka. Beberapa tahun berlalu, dan desa berkembang dengan cara yang tetap menghormati alam. Anak-anak yang dulu mendengar cerita tentang penjaga hutan, kini telah tumbuh dewasa, dan mereka mengajarkan hal yang sama kepada generasi berikutnya. Jaga, meskipun semakin tua, tetap setia mengawasi dari kejauhan. Ia telah melihat desa berubah, tetapi satu hal tetap sama, cinta dan kesetiaan yang diajarkan oleh Mbok Rini tidak pernah luntur. Suatu hari, Jaga merasakan tubuhnya mulai melemah. Ia tahu bahwa waktunya di dunia ini tidak akan lama lagi. Dengan langkah perlahan, ia kembali ke tempat yang paling berarti baginya, gubuk tua tempat Mbok Rini dulu merawatnya. Gubuk itu sudah lama kosong, ditelan oleh waktu dan tumbuhan liar, tetapi bagi Jaga, tempat itu tetap menjadi rumah. Di sana, di bawah pohon besar yang dulu sering ia panjat saat masih kecil, Jaga merebahkan tubuhnya. Ia memejamkan mata, mendengarkan suara hutan yang menenangkan. Ia tidak merasa takut, karena ia tahu bahwa ia telah menjalankan tugasnya dengan baik. Pagi harinya, seorang pemburu desa yang kebetulan melewati tempat itu menemukan Jaga yang terbaring diam di bawah pohon. Warga desa segera datang, dan mereka semua terdiam dalam kesedihan. Mereka tahu bahwa sang penjaga telah pergi, tetapi mereka juga tahu bahwa semangatnya akan tetap hidup dalam hutan yang telah ia lindungi dengan seluruh hidupnya. Untuk menghormati Jaga, warga desa mendirikan sebuah tugu kecil di bawah pohon besar itu. Mereka menuliskan satu kalimat sederhana. "Di sini beristirahat sang penjaga hutan. Kesetiaannya tidak akan pernah dilupakan." Dan demikianlah, legenda tentang Jaga tidak pernah pudar. Ia tetap hidup dalam cerita-cerita yang diceritakan setiap malam di sekitar api unggun, dalam suara angin yang berbisik di antara pepohonan, dan dalam hati setiap penduduk desa yang selalu mengingat bahwa cinta sejati tidak hanya dimiliki oleh manusia. Bab 9, Jejak yang tak terhapuskan. Tahun demi tahun berlalu, dan desa itu terus berkembang dalam harmoni dengan alam. Generasi baru tumbuh dengan keyakinan bahwa hutan bukan hanya sekadar tempat, tetapi rumah bagi makhluk-makhluk yang telah melindungi mereka selama ini. Nama Jaga tetap dikenang, tidak hanya sebagai legenda, tetapi sebagai bagian dari sejarah desa yang tidak akan pernah dilupakan.
Anak-anak yang dulu mendengar cerita tentang sang penjaga kini telah menjadi pemuda dan pemudi yang bertanggung jawab. Mereka menanam lebih banyak pohon, menjaga sungai tetap bersih, dan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang mengeksploitasi hutan dengan cara yang merusaknya. Setiap tahunnya, mereka mengadakan upacara kecil di bawah pohon besar tempat jaga beristirahat untuk menghormati warisan yang telah ia tinggalkan. Namun, meskipun desa semakin sejahtera, tantangan baru selalu datang. Suatu hari, sekelompok pemburu asing datang ke desa, mengaku sebagai wisatawan yang ingin menjelajahi hutan. Awalnya, mereka terlihat ramah, tetapi lama-kelamaan, warga mulai curiga. Mereka sering terlihat membawa senjata tersembunyi dan berbicara dalam bahasa yang tidak dipahami oleh penduduk desa. Pak Dirga, yang kini sudah tua tetapi tetap dihormati sebagai sesepuh desa, memperingatkan para pemuda untuk berhati-hati. Kita harus melindungi hutan ini, bukan hanya karena legenda, tetapi karena itu adalah tanggung jawab kita, katanya. Jika jaga masih ada, ia pasti tidak akan membiarkan mereka menyakiti hutan ini. Para pemuda desa pun memutuskan untuk mengawasi para pemburu itu. Suatu malam, mereka mengikuti mereka ke dalam hutan dan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Mereka telah memasang perangkap di beberapa tempat dan memburu hewan-hewan liar yang seharusnya dilindungi. Lebih buruk lagi, mereka telah menggali di sekitar pohon besar tempat Tugu Jaga berdiri, seolah-olah mencari sesuatu. Para pemuda segera kembali ke desa dan memberitahu Pak Dirga. Malam itu, seluruh penduduk berkumpul dan sepakat untuk menghentikan mereka. Keesokan paginya, mereka menghadang para pemburu sebelum mereka sempat melanjutkan aksinya. Dengan suara tegas, Pak Dirga berkata, "Hutan ini bukan milik kalian. Kami tidak akan membiarkan kalian merusaknya." Para pemburu mencoba melawan, tetapi jumlah mereka terlalu sedikit dibandingkan dengan warga desa yang sudah siap mempertahankan rumah mereka. Akhirnya, mereka terpaksa pergi, meninggalkan hutan tanpa bisa membawa hasil buruan mereka. Saat mereka pergi, angin berembus lembut, menggoyangkan dedaunan di pohon besar tempat jaga pernah beristirahat. Seolah-olah alam sendiri merestui perjuangan mereka. Para warga percaya bahwa meskipun jaga sudah tiada, semangatnya tetap ada di sana, menjaga mereka seperti yang selalu ia lakukan. Hari-hari berikutnya, desa semakin memperkuat perlindungan terhadap hutan mereka. Mereka menetapkan peraturan yang lebih ketat untuk mencegah siapapun merusak lingkungan. Pemerintah desa bahkan mulai bekerja sama dengan organisasi konservasi untuk memastikan bahwa hutan ini akan tetap lestari bagi generasi mendatang. Salah satu pemuda desa, Lintang, yang dulu pernah tersesat dan diselamatkan oleh Jaga, tumbuh menjadi pemimpin yang bijak. Ia mengambil alih tanggung jawab sebagai kepala desa setelah Pak Dirga meninggal dunia. Dengan bimbingan para tetua dan semangat yang diwariskan oleh Jaga, ia memimpin desa menuju masa depan yang lebih cerah tanpa melupakan akar dan sejarah mereka. Meskipun Jaga tidak lagi terlihat di antara pepohonan, ia tetap hidup dalam setiap langkah yang diambil oleh penduduk desa. Ia hadir dalam suara burung yang berkicau di pagi hari, dalam gemercik sungai yang mengalir dengan tenang, dan dalam naungan pepohonan yang berdiri kokoh melindungi desa. Legenda tentang sang penjaga hutan tidak pernah pudar. Bahkan saat dunia berubah dan desa mulai mengenal teknologi modern, kisah tentang Jaga tetap diceritakan dari generasi ke generasi. Setiap anak yang lahir di desa itu tumbuh dengan mengetahui bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam, sebagaimana Jaga telah menjaga mereka. Dan di suatu tempat di dalam hutan yang lebat, di bawah naungan pohon besar yang telah menjadi saksi perjalanan hidup Jaga, angin masih berbisik lembut, seolah membawa pesan dari masa lalu. Kesetiaan sejati tidak pernah hilang. Ia tetap hidup dalam hati mereka yang berani mencintai dan melindungi. Bab 10, Sang Penjaga Selamanya. Di suatu pagi yang cerah, desa yang telah lama dilindungi oleh hutan itu kembali menghadapi ujian besar. Sekelompok pengusaha besar yang sudah lama mendengar tentang keindahan hutan ini mulai meliriknya sebagai lahan yang menjanjikan keuntungan besar.
Mereka berencana untuk membuka resor wisata mewah yang akan merusak banyak bagian hutan demi pembangunan. Kabar ini cepat tersebar di antara warga desa. Mereka terkejut dan khawatir bahwa desa yang mereka cintai, yang telah dibangun di atas rasa hormat terhadap alam, akan berubah selamanya. Namun, meskipun banyak dari mereka merasa khawatir, ada satu hal yang tetap menguatkan hati mereka, kenangan tentang Jaga, sang penjaga hutan yang telah mengajarkan mereka tentang pentingnya kesetiaan dan cinta terhadap alam. Lintang, yang kini memimpin desa, mengingat dengan jelas bagaimana Jaga pernah menyelamatkan desa mereka dari ancaman luar. Ia juga mengingat dengan penuh rasa terima kasih bagaimana sang penjaga hutan itu selalu ada, meskipun tidak tampak di hadapan mereka. Ia tahu bahwa kini saatnya untuk menegakkan kembali nilai-nilai yang telah diwariskan oleh Jaga. Mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka inginkan, kata Lintang dengan penuh keyakinan saat berbicara kepada para tetua desa. Kita akan melindungi hutan ini, seperti Jaga melindunginya dulu. Tidak peduli betapa kerasnya ancaman yang datang, kita harus menjaga warisan ini. Dengan semangat yang menyala, seluruh warga desa berkumpul dan merencanakan langkah mereka. Mereka mulai mengumpulkan bukti dan dokumen yang menunjukkan bahwa kawasan hutan tersebut adalah bagian dari warisan desa, yang dilindungi oleh hukum adat dan peraturan lingkungan. Selain itu, mereka juga merencanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga alam, mengajak penduduk desa dan wisatawan untuk menghargai hutan sebagai tempat yang sakral. Pada hari yang telah ditentukan, pertemuan besar antara pihak pengusaha dan warga desa diadakan. Pengusaha besar itu datang dengan pengacara mereka, berusaha untuk membujuk warga desa dengan tawaran uang yang sangat menggiurkan. Namun, Lintang, dengan keteguhan yang telah diwariskan oleh Jaga, berdiri di depan mereka dan berkata, hutan ini bukan untuk dijual. Ini adalah tempat yang telah menjaga kita, dan kami tidak akan membiarkan siapapun merusaknya demi keuntungan pribadi. Suasana menjadi tegang. Para pengusaha mulai merasa frustrasi, tetapi mereka tidak bisa memaksa penduduk desa untuk menerima tawaran mereka. Warga desa tidak hanya berbicara tentang tanah atau hutan, mereka berbicara tentang warisan, tentang cinta yang telah ditanamkan oleh Jaga, tentang bagaimana kesetiaan kepada alam lebih penting daripada segala bentuk kekayaan. Meskipun pengusaha itu masih mencoba membujuk mereka dengan berbagai cara, akhirnya mereka menyerah. Mereka tidak bisa menang melawan semangat kebersamaan yang telah lama tumbuh di antara penduduk desa. Setelah beberapa minggu perdebatan, mereka akhirnya mundur, meninggalkan desa dengan tangan kosong. Kemenangan ini dirayakan oleh seluruh desa. Warga desa berkumpul di bawah pohon besar tempat Tugu Jaga berdiri, merayakan keberhasilan mereka dalam mempertahankan hutan. Pada malam itu, mereka menceritakan kembali kisah-kisah lama tentang sang penjaga, tentang keberaniannya, dan tentang bagaimana ia selalu hadir untuk melindungi mereka, meskipun tanpa suara. Listrik dan teknologi modern mulai memasuki desa, tetapi nilai-nilai yang ditanamkan oleh Jaga tetap hidup. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara untuk menghormati penjaga hutan, menanam pohon baru sebagai simbol kehidupan dan harapan. Dan di setiap generasi yang datang, kisah tentang Jaga disampaikan, mengingatkan mereka bahwa kesetiaan, cinta, dan pengorbanan adalah nilai-nilai yang harus dijaga. Saat Lintang berdiri di depan Tugu Jaga suatu sore, ia merasa seolah-olah Jaga masih ada di sana, di antara dedaunan yang bergoyang, di angin yang berbisik lembut. Ia merasa yakin bahwa penjaga hutan itu tidak pernah benar-benar pergi, ia tetap hidup dalam hati setiap orang yang percaya pada kekuatan alam dan ikatan yang kuat antara manusia dan bumi. Dengan senyuman yang tulus, Lintang menundukkan kepalanya sejenak. Terima kasih, Jaga, bisiknya. Kesetiaanmu takkan pernah dilupakan. Kami akan terus menjaga hutan ini, seperti yang kau ajarkan. Dan seperti itu, di bawah pohon besar yang kokoh, legenda tentang Jaga, sang penjaga hutan, terus hidup. Jejaknya tidak hanya terukir dalam tanah, tetapi dalam setiap langkah yang diambil oleh orang-orang yang mencintai alam.
Keberadaan Jaga adalah simbol bahwa kesetiaan sejati tidak pernah hilang. Ia tetap hidup di dalam setiap tindakan yang melindungi, merawat, dan mencintai. Sang penjaga hutan akan selalu ada di dalam hati setiap orang yang berani menjaga bumi ini.